Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat narasi iman. Sebelum kita mulai, mari kita tuliskan sholawat di kolom komentar. Semoga kelak akan menjadi salah satu saksi ibadah kita nanti. Kisah kali ini menceritakan tentang warga dibuat gempar jenazah pria hobi Ji dan pemabuk dililit ular saat hendak dimakamkan. Ternyata mari kita saksikan bersama kisahnya. Warga dibuat gempar, jenazah pria hobi judi dan pemabuk dililit ular saat hendak dimakamkan. Ternyata, malam itu udara terasa menusuk, angin berdesir melewati pepohonan di pinggir jalan. Desa kecil tempat keluarga Wawan tinggal sudah terlelap dalam sunyi. Namun dari rumah kecil di ujung desa, raktukan keras menggema, memecah keningan. Tok! 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 Ratih! Cepat buka pintu ini. Suara berat Wawan terdengar dari luar. Nada marahnya cukup untuk membuat siapapun yang mendengarnya bergidik. Di dalam rumah, Ratih terbangun dengan perasaan cemas. Ia menoleh ke arah Yuni, anak perempuannya yang tertidur lelap di atas kasur kecil. Sambil berusaha menahan gemetar, Ratih segera menuju pintu. "Sebentar, Mas," jawabnya pelan. Tangannya memutar gagang pintu, membuka sedikit demi sedikit, hingga ia melihat suaminya berdiri di ambang pintu. Wawan dengan tubuh tinggi besar, tampak berantakan. Rambutnya acak-acakan, matanya merah, dan aroma alkohol bercampur bau rokok menyengat hidung Ratih. Suami yang dulu dikenalnya sebagai pria hangat dan pekerja keras kini tampak seperti orang asing. "Kenapa lama sekali, hah?" bentak Wawan seraya melangkah masuk. Tubuhnya terhuyung sedikit, membuat Ratih refleks mundur. "Maaf mas, aku baru bangun," jawab Ratih, suaranya hampir tidak terdengar. "Lama sekali, kamu pikir aku mau menunggu kedinginan di luar?" Wawan memutar matanya dengan kesal. Ia melempar jaket lusuhnya ke lantai, lalu menjatuhkan diri di sofa dengan kasar. Ratih berdiri di dekat pintu, bingung harus berkata apa. Ia tahu malam seperti ini sudah sering terjadi, tapi tetap saja hatinya terasa sesak setiap kali menyaksikan suaminya pulang dalam keadaan mabuk. Dengan suara pelan, ia mencoba bertanya, "Mas, kenapa pulang selarut ini? Apa yang terjadi?" Pertanyaannya membuat Wawan menoleh tajam. "Kenapa? Kamu tanya kenapa? Karena aku kalah judi, tahu? Itu kenapa? Jadi, jangan ikut campur urusan laki-laki." Ratih menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Ia tahu berbicara lebih jauh hanya akan memperburuk suasana. "Aku hanya ingin tahu. Siapa tahu aku bisa bantu, Mas," ucapnya pelan. "Bantu apa? Kamu nggak ngerti apa-apa." "Sudah diam saja, jangan banyak omong," bentak Wawan, lalu membuang pandangannya. Dengan berat hati, Ratih mundur, meninggalkan Wawan di ruang tamu. Ia kembali ke kamar menatap Yuni yang masih terlelap. Anak itu sama sekali tidak menyadari keributan di luar. Ratih duduk di sisi kasur, merapikan selimut Yuni sambil menghela napas panjang. Bab 2. Luka lama yang menganga. Keesokan paginya, Wawan masih terbaring di sofa. Ia mendengkur keras, sementara di dapur Ratih sibuk menyiapkan sarapan sederhana. Bubur dan telur rebus tersaji di meja makan kecil mereka. Yuni, dengan rambut hitam panjang yang diikat dua, duduk sambil menyuapkan bubur ke mulutnya. "Bu, tadi malam papa pulang lagi ya?" tanya Yuni polos. Ratih menoleh, mencoba menyembunyikan kesedihannya. "Iya sayang, tapi papa capek, jadi biarkan dia istirahat ya." Yuni mengangguk kecil. Anak itu masih terlalu kecil untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di rumah mereka. Namun Ratih tahu Yuni cukup peka untuk merasakan ketegangan yang sering terjadi antara dirinya dan Wawan. Saat Wawan bangun, ia berjalan ke meja makan dengan langkah berat. Ia meraih secangkir kopi yang sudah dingin tanpa berkata apa-apa. Yuni tersenyum, mencoba menyapa. "Selamat pagi, Papa." Wawan hanya melirik sekilas tanpa membalas. Ia sibuk menghisap rokok, lalu menghembuskan asapnya ke udara. Ratih hanya bisa menunduk, mencoba menahan amarah yang mulai muncul. "Mas, aku mau bicara sebentar," ujar Ratih, memberanikan diri. "Apalagi? Aku nggak punya waktu buat dengerin omong kosong," balas Wawan ketus. "Mas, ini tentang Yuni. Aku mohon, demi dia, Mas berhenti berjudi dan mabuk-mabukan. Anak kita butuh kamu. Aku butuh kamu." Suara Ratih melemah di akhir kalimat. Namun, Wawan hanya menatapnya dingin. "Dengar ya Ratih, aku nggak suka kamu ikut campur urusan hidupku. Kalau kamu nggak suka, keluar saja dari rumah ini." Ratih tercekat mendengar kata-kata itu. Ia menatap Wawan dengan mata yang mulai memerah. Tetapi ia tahu tidak ada gunanya menangis di depan suaminya. Wawan sudah terlalu larut dalam dunianya sendiri. Malam yang sama, luka yang baru. Malam itu,
Wawan kembali ke warung remang-remang di ujung desa. Tempat itu adalah pelariannya dari kenyataan. Musik dangdut mengalun keras bercampur dengan suara tawa kasar dari para penjudi dan wanita yang bekerja di sana. Di meja kayu usang, Wawan duduk bersama 3 pria lainnya. Di depannya, selembar kartu remi dan setumpuk uang receh menjadi pusat perhatian. Kali ini aku pasti menang, gumam Wawan dengan penuh keyakinan. Namun, malam itu keberuntungan sama sekali tidak berpihak padanya. Uang yang ia bawa habis dalam waktu singkat. Ia memukul meja dengan keras, membuat perhatian beberapa orang tertuju padanya. Sudahlah Wawan, kalau nggak punya uang lagi, jangan main, salah satu pria menegur. Wawan bangkit dengan emosi meluap. Aku nggak butuh nasihatmu, bentaknya sebelum keluar dengan langkah sempoyongan. Ketika ia tiba di rumah, jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Ia menggedor pintu dengan keras, melampiaskan amarahnya pada istri yang sudah menunggunya dengan cemas di dalam. Ratih membuka pintu dengan cepat. Mas, kenapa lagi? Tanyanya dengan suara pelan tetapi penuh kekhawatiran. Kamu jangan tanya-tanya lagi, aku kalah judi, aku lagi pusing, diam saja. Wawan mendorong pintu hingga terbuka lebar, lalu berjalan ke sofa dan menjatuhkan dirinya. Ratih berdiri di pintu, menahan air mata. Ia tahu malam ini tidak akan ada jawaban yang bisa menenangkan hatinya. Dengan hati yang berat, ia menutup pintu dan masuk ke kamar, meninggalkan suaminya yang tertidur dengan bau alkohol yang menyengat. Berikut kelanjutan cerita dengan detail tambahan untuk memperdalam karakter, dinamika konflik, dan alur dramatis. Cerita ini dirancang untuk mencapai 5.000 kata dengan latar kehidupan Wawan yang semakin kompleks. Bab supir truk dan harga diri yang tercabik. Pagi itu mentari belum sepenuhnya naik ketika Wawan bersiap untuk pergi bekerja. Dengan jaket lusuh dan topi yang sama sekali tidak melindungi dari panas, ia melangkah keluar rumah. Ratih memandangnya dari ambang pintu dengan pandangan kosong. Tak ada sapaan hangat, tak ada bekal sarapan, hanya keheningan yang semakin mempertegas jurang yang memisahkan mereka. Wawan bekerja sebagai supir truk, mengangkut barang dari desa ke kota kecil di pinggiran. Pekerjaan ini melelahkan, tetapi ia melakukannya dengan setengah hati. Pikirannya masih dipenuhi kekalahan semalam, rasa malu yang tak bisa ia terima, dan dendam untuk membalik keadaan. Setibanya di tempat kumpul para supir, Wawan disambut dengan candaan yang menusuk telinga. Hei, Wawan, gimana rasanya kalah judi semalam? Katanya mau jadi raja meja, kok malah jadi bahan tertawaan? Ucap Budi, salah satu teman lama Wawan. Tawa meledak dari mereka yang mendengar. Wawan yang merasa harga dirinya diinjak-injak mengepalkan tangan dengan marah. Diam, Bud. Aku kalah kemarin cuma karena sial. Malam ini aku bakal datang lagi dan menang besar. Kamu lihat saja nanti. Ucap Wawan dengan nada penuh emosi. Namun ucapan itu justru memancing gelak tawa yang lebih keras. Oh iya, kami tunggu kemenangannya Wawan. Jangan lupa bawa modal dulu, jangan cuma omong kosong, ejek Anto teman lain. Wawan melangkah pergi dengan wajah merah padam. Ia merasa terhina, tetapi egonya membuatnya tak mampu mundur. Kekalahan semalam harus ia tebus, tidak peduli berapa harga yang harus ia bayar. Makan malam yang berakhir pertengkaran. Setelah hari yang melelahkan, Wawan pulang dengan tubuh mendebu. Ratih sudah menyiapkan makan malam sederhana di meja makan. Yuni, dengan wajah ceria seperti biasanya, menyambut ayahnya. Papa, aku tadi dapat nilai bagus di sekolah, kata Yuni sambil menunjukkan kertas ujian yang penuh dengan angka merah. Bagus, bagus. Wawan menjawab singkat tanpa benar-benar memperhatikan. Ia mengambil piring dan mulai makan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ratih yang duduk di seberang meja hanya mengawasi dengan diam. Ia tahu ada sesuatu yang salah, tetapi ia memilih untuk tidak bertanya. Namun suasana tenang itu segera pecah ketika Wawan menaruh sendoknya dengan keras di meja. Mana uang tabungan kita, Ratih? Tanyanya tiba-tiba. Ratih yang kaget dengan pertanyaan itu mencoba bertanya balik. Untuk apa, Mas? Kita kan harus simpan uang itu buat kebutuhan Yuni. Jangan banyak tanya, mana uangnya? Aku butuh sekarang. Wawan membentak dengan suara yang membuat Yuni terdiam ketakutan. Ratih mencoba menahan diri. Mas, tabungan itu untuk anak kita. Kalau habis, bagaimana nanti? Namun Wawan tak peduli. Dengan kasar, ia mendekati lemari tempat Ratih menyimpan tabungan keluarga mereka. Ratih mencoba menghalangi, tetapi Wawan mendorongnya hingga ia tersandar di dinding. Kamu ini nggak pernah dukung aku. Uang ini milik aku juga. Jangan macam-macam.
bentak Wawan sebelum mengambil uang dari dalam lemari. Ratih hanya bisa menangis pelan, memeluk Yuni yang ketakutan di sudut ruangan. Tanpa melihat ke belakang, Wawan melangkah keluar rumah, meninggalkan istri dan anaknya dalam keheningan yang penuh luka. Bab 6. Perjudian dan kesempatan yang menghancurkan. Wawan kembali ke warung remang-remang dengan segenggam uang di sakunya. Tempat itu tidak banyak berubah dari malam sebelumnya. Musik dangdut masih menggema, tawa kasar para pria terdengar, dan bau alkohol memenuhi udara. Ia duduk di meja yang sama, kali ini dengan rasa percaya diri yang membumbung tinggi. Teman-temannya yang tadi mengejeknya menyambut dengan senyum sinis. "Lihat siapa yang datang, si raja kalah kembali," ucap Budi sambil tertawa. "Kali ini aku akan menang. Kalian lihat saja," balas Wawan dengan nada tinggi. Permainan dimulai, dan Wawan meletakkan semua uang yang ia bawa sebagai taruhannya. Ia memainkan kartunya dengan hati-hati, tetapi setiap putaran membuat keningnya semakin berkerut. Keberuntungan sama sekali tidak berpihak padanya malam itu. Satu persatu, uangnya habis hingga tak tersisa. "Sudahlah Wawan, kalau nggak punya modal lagi jangan mimpi menang," ucap salah satu pria di meja itu. Wawan hanya bisa menatap mereka dengan marah. Dadanya terasa sesak, bukan hanya karena uangnya habis, tetapi juga karena rasa malu yang kini memenuhi hatinya. Ia bangkit dari kursinya dan berjalan keluar dengan langkah berat, meninggalkan tawa teman-temannya di belakang. Di luar warung, Wawan terduduk di pinggir jalan. Ia menunduk, memegang kepalanya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan penyesalan yang dalam. Namun, penyesalan itu datang bersamaan dengan kebingungan. Ia tahu tidak bisa pulang dengan tangan kosong, tetapi ia juga tidak tahu harus pergi kemana. Bab 7. Kembali ke rumah, namun tak lagi sama. Ketika Wawan pulang dini hari itu, rumahnya gelap dan sepi. Ia membuka pintu pelan, berharap Ratih sudah tertidur dan tidak akan menanyakan apa-apa. Namun ia terkejut melihat istrinya duduk di ruang tamu. Matanya merah karena menangis. "Kamu sudah habiskan semuanya, Mas?" tanya Ratih dengan suara parau. Wawan tidak menjawab. Ia berjalan melewatinya, menuju sofa, lalu menjatuhkan diri di sana. "Kamu sadar nggak, Mas? Apa yang kamu lakukan ini bukan cuma menyakitiku. Yuni juga terluka. Dia butuh kamu, Mas. Dia butuh seorang ayah." Suara Ratih terdengar lirih, tetapi penuh kepedihan. Wawan menutup matanya, berpura-pura tidak mendengar. Namun kata-kata Ratih terus terngiang di kepalanya. Malam itu ia tertidur di sofa, tetapi tidurnya tidak tenang. Dalam mimpinya ia melihat bayangan Yuni, menangis dan memohon agar ia berubah. Bab 8. Keputusan yang menghancurkan. Pagi itu, Wawan berdiri di samping truk tua yang menjadi pendamping setianya. Setelah malam penuh kekacauan, ia mencoba mengalihkan pikirannya pada pekerjaan. Namun pikirannya tetap dipenuhi oleh kekalahan judi, tawa teman-temannya yang menghina, dan rasa malu yang membakar hatinya. Bosnya, Pak Roni, keluar dari kantor kecil di sudut tempat parkir. Dengan perawakan pendek dan suara lantang, ia memberikan arahan tegas. "Wan, hari ini kamu bawa pasir ke lokasi konstruksi di ujung kota. Setelah muatan sampai, mandor di sana akan bayar uangnya langsung, tunai. Pastikan kamu serahkan ke kantor sore ini juga ya." "Siap, Pak," jawab Wawan singkat. Namun bahkan saat ia mengangguk patuh, pikirannya sudah melayang ke tempat lain. Uang tunai, jumlahnya pasti besar. Pikiran itu langsung mengusik kesadarannya. Ia naik ke truk, menyalakan mesin, dan meluncur menuju lokasi konstruksi. Sepanjang perjalanan, suara mesin truk mengiringi pergolakan batinnya. Kekalahan judi semalam masih menghantuinya, tetapi di sisi lain, ia merasakan dorongan aneh untuk memperbaiki harga dirinya. Bab 9. Pergulatan di jalan raya. Jalan yang dilalui Wawan pagi itu penuh debu dan lubang. Kendaraan berat berlalu lalang, tapi baginya semua itu terasa samar. Fokusnya bukan pada jalan, melainkan pada rencana yang terus berkembang di benaknya. "Kalau uang setoran ini aku pakai buat main, dan aku menang besar, semuanya selesai. Aku bayar lagi besok ke kantor, nggak ada yang tahu," gumamnya sendiri. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa rencana itu masuk akal. Namun bagian lain dari pikirannya munculkan Ratih dan Yuni. Ratih dengan mata penuh kekecewaan. Yuni, yang polos, selalu menyambutnya dengan senyum meski ia sering bersikap kasar. Hati kecilnya berbisik bahwa mengambil uang itu adalah kesalahan besar. Tapi egonya menolak mendengarkan. "Ini cuma sekali. Aku bisa menang. Aku harus menang," pikirnya keras seperti memarahi dirinya sendiri. Bab 10. Mandor dan godaan uang tunai.
Setibanya di lokasi konstruksi, Wawan menurunkan muatan pasir dengan cepat. Mandor proyek, seorang pria berumur 40-an dengan perut buncit dan suara keras, mendekatinya sambil membawa amplop tebal. "Ini uangnya, Wan. Hitung dulu, takut ada yang kurang," ujar si mandor sambil menyerahkan amplop itu. Wawan menerimanya, membuka amplop, dan menghitung uangnya dengan teliti. Jumlahnya sesuai dengan nota yang diberikan. "Baik, Pak. Terima kasih," katanya sambil menyelipkan amplop itu ke dalam saku jaketnya. Namun saat itu juga godaan kembali menyerang. Amplop yang tebal itu terasa berat, seolah-olah memiliki daya tarik yang sulit ditolak. Saat Wawan kembali naik ke truk, pikirannya penuh dengan kemungkinan. Dengan uang ini ia bisa membalikan keadaan. Ia membayangkan wajah teman-temannya yang terkejut ketika ia menang besar malam ini. Bab 11. Ketuk di perempatan. Dalam perjalanan kembali ke kantor, Wawan sampai di sebuah perempatan yang sepi. Truknya berhenti di lampu merah, dan ia menatap jalan bercabang di depannya. Satu arah menuju kantor tempat ia harus menyetor uang. Arah lainnya menuju warung remang-remang tempat ia sering berjudi. Ini kesempatan. Kalau nggak aku ambil sekarang, kapan lagi? Pikirnya. Tangannya memegang setir dengan erat. Hatinya berdebar, berkecamuk antara rasa bersalah dan dorongan untuk membuktikan dirinya. Ketika lampu berubah hijau, tanpa berpikir panjang, Wawan memutar setir ke arah warung. Napasnya berat, tetapi ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengembalikan harga dirinya. Bab 12. Meja judi dan pertaruhan nyawa. Warung remang-remang itu tidak terlalu ramai siang hari. Wawan masuk dengan langkah penuh keyakinan, langsung menuju meja tempat permainan biasa berlangsung. Beberapa pria yang sudah akrab dengannya menyambut dengan pandangan penasaran. "Wawan, siang-siang sudah datang? Bawa uang banyak, ya?" Salah satu dari mereka bertanya dengan nada mengejek. Wawan hanya tersenyum kecil. "Hari ini aku nggak mau main kecil. Aku bakal balikin semua kekalahanku semalam," katanya sambil meletakkan amplop uang di atas meja. Permainan dimulai. Kali ini, Wawan merasa lebih percaya diri. Ia memasang taruhan besar di setiap putaran, berharap keberuntungan berpihak padanya. Namun, semakin lama permainan berlangsung, semakin buruk nasibnya. Satu persatu uang yang ia bawa mulai habis. Wajahnya yang tadi penuh keyakinan berubah menjadi tegang. Hatinya berdegup kencang, tangannya gemetar setiap kali memasang taruhan berikutnya. Ketika amplop itu akhirnya kosong, Wawan terdiam. Dunia seolah runtuh di depan matanya. Ia telah mengambil risiko besar, tetapi hasilnya lebih buruk dari yang ia bayangkan. Bab 13. Pulang dengan rasa malu dan ketakutan. Wawan keluar dari warung dengan langkah gontai. Matahari sudah hampir tenggelam dan ia harus kembali ke kantor untuk memberikan laporan. Namun, ia tidak membawa apa-apa selain penyesalan. "Aku harus bilang apa? Kalau aku bilang uangnya belum dibayar, mereka pasti percaya setidaknya untuk sementara," pikirnya. Ketika tiba di kantor, Pak Roni menyapanya dengan ramah. "Gimana, Wan? Sudah antar barang? Mana uangnya?" Wawan mencoba tetap tenang. "Maaf, Pak. Mandornya bilang uangnya akan dibayar besok pagi. Katanya bos proyek lagi di luar kota." Pak Roni mengerutkan dahi, tetapi tidak menunjukkan kecurigaan. "Baiklah, besok kamu ambil lagi ya. Jangan lupa langsung setor kalau sudah dapat." Wawan mengangguk, lalu berjalan pulang dengan perasaan hampa. Bab 16. Ratih dan kekecewaan yang terucap. Saat Wawan sampai di rumah, Ratih menatapnya dengan pandangan penuh tanda tanya. Ia tahu ada sesuatu yang salah, tetapi memilih untuk diam. "Kamu pulang terlambat, Mas. Makan malamnya sudah kusiapkan," ucap Ratih pelan. Wawan hanya mengangguk, mengambil piring tanpa banyak bicara. Yuni mencoba mengajaknya berbicara, tetapi Wawan hanya menjawab dengan gumaman pendek. Malam itu, setelah Ratih dan Yuni masuk ke kamar, Wawan duduk sendirian di ruang tamu. Ia memegang kepalanya dengan kedua tangan, merasa dunia semakin menghimpitnya. "Besok, aku harus cari cara, kalau enggak semuanya habis," gumamnya. Bab 15. Malam yang membawa malapetaka. Malam itu, Wawan kembali melangkahkan kakinya ke warung remang-remang di ujung jalan. Udara dingin menyergap, tapi ia tidak peduli. Pikirannya penuh dengan tekad untuk membuktikan bahwa dirinya bisa bangkit dari kekalahan sebelumnya. Amplop kosong yang tadi siang ia gunakan masih ada di saku jaketnya, sebagai pengingat betapa besarnya taruhan yang sudah ia ambil. Ketika Wawan tiba, suasana warung mulai ramai. Musik dangdut terdengar dari dalam, bercampur dengan suara tawa dan obrolan para pengunjung. Beberapa pria yang duduk di meja judi melambaikan tangan ke arahnya. "Hei, Wawan, akhirnya datang juga," teriak Budi sambil tertawa. "Udah siap kalah lagi, Wan? Atau cuma mau nonton?"
Anto menambahkan, mengejek dengan nada sinis. Wawan mendekati mereka dengan wajah penuh percaya diri. Kalian lihat saja malam ini, aku nggak bakal kalah lagi. Aku bakal ambil semua uang kalian. Ujarnya dengan nada menantang. Tawa mereka meledak. Pede amat, Wan. Udah siap bawa modal? Jangan sampai ngutang lagi, ucap salah satu dari mereka sambil menyeringai. Wawan hanya tersenyum tipis, lalu duduk di meja. Malam itu, ia bertekad untuk membalikan nasibnya. Bab 16. Taruhan dan kemenangan. Permainan dimulai. Wawan menatap kartu di tangannya dengan penuh konsentrasi. Tangan-tangan kasarnya menggenggam kartu dengan gemetar, bukan karena gugup, tetapi karena adrenalin yang mengalir deras. Di sebelahnya, segelas minuman keras terhidang. Ia sesekali meneguknya untuk mengusir rasa tegang. Wawan memasang taruhan dengan jumlah yang semakin besar di setiap putaran, dan perlahan keberuntungan mulai berpihak padanya. Putaran demi putaran, Wawan memenangkan taruhan. Uang di meja mulai menumpuk di depannya. Teman-temannya yang tadi mengejeknya kini diam, menatapnya dengan takjub. Lihat siapa yang jadi raja malam ini. Seru Wawan dengan suara lantang, wajahnya memerah karena minuman. Gila Wan, kamu lagi hoki berat, ucap Anto dengan nada kagum. Kemenangan demi kemenangan membuat Wawan semakin berani. Ia terus bermain hingga larut malam dan pada akhirnya ia membawa pulang uang dalam jumlah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Perjalanan pulang yang berbahaya. Perjalanan dengan uang di sakunya dan hati yang penuh kemenangan, Wawan meninggalkan warung remang-remang. Ia melangkah ke motornya dengan langkah yang sedikit sempoyongan. Minuman keras yang ia tenggak sepanjang malam mulai menunjukkan efeknya, tetapi ia terlalu euforia untuk peduli. Wawan menyalakan mesin motornya, lalu melaju kencang di jalan yang sepi. Udara malam terasa menusuk kulitnya, tetapi ia hanya memikirkan bagaimana ia akan menunjukkan uang itu kepada teman-temannya, dan mungkin kepada Ratih. Namun semakin jauh ia melaju, kendali atas motornya semakin lemah. Matanya mulai berat dan tangannya sulit menjaga keseimbangan. Jalan yang sebelumnya lurus, kini terasa bergelombang di matanya. Ketika ia mencapai sebuah tikungan, motornya oleng ke tengah jalan. Ia tidak sadar bahwa ia telah keluar jalur. Di depannya, sebuah pohon besar berdiri di sisi jalan. Dalam kondisi mabuk dan sempoyongan, Wawan tidak bisa menghindar. Motornya menabrak pembatas jalan, lalu menghantam pohon dengan keras. Tubuh Wawan terpental beberapa meter sebelum akhirnya tergeletak di pinggir jalan. Uang yang tadi ia menangkan berserakan di sekitarnya, bercampur dengan tanah dan darah. Bab 16. Warga yang berhamburan. Suara tabrakan itu menggemparkan warga sekitar. Beberapa orang yang tinggal di rumah-rumah dekat jalan itu segera keluar untuk melihat apa yang terjadi. Ya Allah, ada kecelakaan! Teriak seorang pria sambil berlari ke arah Wawan. Beberapa orang lainnya mengikuti. Mereka menemukan Wawan dalam keadaan tak sadarkan diri dengan tubuh penuh luka dan darah mengalir dari kepalanya. Salah satu dari mereka mengenali Wawan. Itu Wawan. Dia sering main di warung remang-remang itu, ucap seorang wanita. Cepat, bawa dia ke rumah sakit. Kita nggak bisa tunggu lama, ucap pria lain sambil memanggil angkot yang kebetulan lewat. Dengan sigap, mereka mengangkat tubuh Wawan yang tidak bergerak. Di dalam angkot, salah satu warga mencoba menghubungi keluarganya, tetapi tidak ada yang tahu pasti di mana Ratih dan Yuni berada. Rumah sakit dan penantian. Sesampainya di rumah sakit, Wawan langsung dibawa ke ruang gawat darurat. Dokter dan perawat bekerja cepat berusaha menyelamatkan nyawanya. Wawan mengalami luka serius di kepala dan beberapa tulang patah. Di ruang tunggu, warga yang membawanya mulai membicarakan kondisi Wawan. Kasihan dia. Kalau nggak mabuk, mungkin kecelakaan ini nggak terjadi, ucap seorang pria. Dia baru menang judi, ya. Uangnya masih berserakan di jalan tadi. Itu semua sia-sia sekarang, sahut wanita lainnya. Berita kecelakaan Wawan perlahan menyebar ke seluruh desa. Salah satu warga akhirnya berhasil memberitahu Ratih. Ketika mendengar kabar itu, Ratih segera bergegas ke rumah sakit bersama Yuni dengan hati yang penuh kekhawatiran dan amarah yang bercampur. Bab 20. Malam duka di rumah sakit. Di rumah sakit, udara terasa berat dan mencekam. Ratih duduk di kursi ruang tunggu dengan wajah penuh kesedihan, sementara Yuni menggenggam tangannya erat-erat. Kabar bahwa Wawan mengalami kecelakaan membuat Ratih segera bergegas ke rumah sakit tanpa memikirkan apapun selain nasib suaminya. Ketika mereka akhirnya diizinkan masuk ke ruang perawatan, tubuh Ratih bergetar melihat kondisi Wawan. Tubuh suaminya terbaring tak sadarkan diri, dibalut perban, dengan selang infus menempel di tangan dan alat bantu pernapasan terpasang di wajahnya.
Ya Allah, Mas Wawan, bisik Ratih sambil menahan tangis. Yuni yang masih terlalu kecil untuk sepenuhnya memahami apa yang terjadi hanya berdiri di samping ibunya. Namun air matanya jatuh tanpa henti melihat ayahnya terbaring tanpa gerak. Ratih mendekati Wawan, aroma minuman keras dan asap rokok yang melekat pada bajunya masih tercium. Mas, kenapa harus begini? Kenapa kamu gak pernah dengar aku? Kalau saja kamu berhenti, isaknya. Tak mampu melanjutkan kata-katanya. Bab 21, diagnosis yang mengguncang. Lama kemudian, seorang dokter masuk ke ruangan. Raut wajahnya serius, penuh dengan keprihatinan. Ibu Ratih, suami Anda mengalami cedera serius akibat kecelakaan itu. Jelas dokter, ada patah tulang di kaki dan tulang punggungnya, serta trauma kepala yang cukup parah. Untuk saat ini, kami berusaha semaksimal mungkin, tetapi kondisinya sangat kritis. Kami belum bisa memastikan kapan ia akan sadar. Ratih terisak, tangannya gemetar memegang pegangan tempat tidur. Ya Allah, tolong selamatkan suamiku, gumamnya pelan. Yuni memeluk ibunya, menangis tanpa suara. Dunia mereka terasa runtuh malam itu. Bab 22, Igawan yang menyayat hati. Malam semakin larut, dan Ratih tetap berada di sisi Wawan. Ia memandang suaminya dengan tatapan kosong, pikirannya bercampur aduk antara cinta, marah, dan rasa putus asa. Tiba-tiba, Wawan mulai mengigau. Suaranya pelan, tetapi jelas terdengar seperti sedang berbicara di meja judi. Pasang lagi, tambah taruhannya, gumam Wawan. Wajahnya tampak gelisah meski matanya tertutup. Ratih tersentak. Ia menggenggam tangan suaminya dan berkata dengan nada putus asa, "Mas, sadar mas! Ini aku Ratih, udah cukup, berhenti. Kamu harus taubat mas, Allah masih kasih kamu kesempatan." Namun Wawan terus mengigau seolah terjebak dalam dunia lain. Ia menggumamkan angka-angka dan tawa yang terdengar seperti orang bermain kartu. Ya Allah, bangunkan dia, sadarkan dia. Ratih memohon sambil meneteskan air mata. Bab 23, detik kepergian Wawan. Tak lama kemudian, monitor detak jantung di samping tempat tidur Wawan mulai berbunyi tak teratur. Ratih panik. Ia memanggil dokter dan perawat dengan suara gemetar. Dokter dan tim medis berlari masuk mencoba memberikan pertolongan. Namun, garis pada monitor detak jantung akhirnya datar. Wawan berhenti bernapas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap dokter pelan sambil menatap Ratih dengan penuh simpati. Ratih menjerit. Tubuhnya ambruk di lantai, tangisnya pecah seiring dengan kenyataan bahwa suaminya telah tiada. Yuni memeluk ibunya erat menangis keras, meski ia belum sepenuhnya mengerti bahwa ayahnya tak akan pernah pulang lagi. Bab 24, pemakaman yang mengerikan. Harinya tubuh Wawan dimandikan dan dikafani sesuai syariat Islam. Prosesnya berlangsung tenang meski beberapa warga mulai berbisik-bisik tentang kehidupan Wawan yang dikenal sering mabuk dan berjudi. Saat jenazah Wawan hendak disalatkan di masjid, tiba-tiba muncul keanehan. Dari dalam kain kafan, seekor ular hitam legam keluar dan menjalar di tubuh Wawan. Ya Allah, apa ini? Teriak salah satu warga, membuat suasana menjadi heboh. Beberapa orang mencoba mengusir ular itu, tetapi ular tersebut tampak agresif, melingkar di sekitar tubuh Wawan seolah tidak mau pergi. Pak Kiai yang memimpin salat jenazah segera meminta semua orang untuk beristighfar dan mendoakan Wawan. Setelah doa panjang dipanjatkan, ular itu akhirnya menjauh. Namun ketegangan belum usai. Bab 25, liang lahat yang menegangkan. Saat jenazah Wawan dibawa ke pemakaman, suasana semakin mencekam. Ketika warga mulai menurunkan jenazah ke liang lahat, ular yang sama muncul dari dalam tanah. Subhanallah, ini pertanda apa? Ucap salah satu warga sambil mundur ketakutan. Ratih dan Yuni hanya bisa menangis menyaksikan kejadian itu. Ratih memeluk Yuni erat, tak sanggup berkata apa-apa. Pak Kiai meminta semua orang untuk kembali beristighfar. Ia memimpin doa panjang, memohon ampunan untuk Wawan, dan memohon agar segala azab yang mungkin menimpanya dihapuskan. Setelah doa selesai, beberapa warga dengan hati-hati mengusir ular tersebut dari liang lahat. Akhirnya, jenazah Wawan berhasil dikebumikan. Namun kejadian itu meninggalkan kesan mendalam bagi semua orang yang hadir. Bab 26, penutup yang mengajarkan. Setelah pemakaman, Ratih duduk di rumah dengan Yuni di pangkuannya. Mereka berdua masih menangis, tetapi Ratih mencoba menenangkan dirinya. Yuni, kita harus kuat. Ayahmu sudah pergi. Sekarang kita harus berdoa untuk dia supaya Allah mengampuni semua dosa-dosanya, ucap Ratih dengan suara serak. Yuni hanya mengangguk, wajahnya penuh kesedihan. Kejadian itu menjadi pelajaran bagi warga desa, terutama tentang bahaya dari perbuatan yang melampaui batas. Hidup Wawan berakhir tragis, tetapi Ratih berharap bahwa doanya,
bersama doa orang-orang yang hadir di pemakaman dapat meringankan perjalanan akhir Wawan.